Allah Subhanahu wa taala itu Rabb hadzal bait, Allah jelaskan pada ayat berikutnya, alladzi at'amahum min ju', yaitu Allah lah yang telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Jarang ayat dimulai dengan huruf jar, li'ilaf. Ada nama orang bukan nabi disebutkan dalam Al-Quran. Itu juga menunjukkan kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan kembali kajian tafsir. Kali ini kita akan membahas surat Quraisy. Ia adalah sebagian ulama yang mengartikan sebenarnya surat Al-Fil dengan surat Al-Quraisy itu adalah satu paket, masih menyambung jalan ceritanya. Yakni kalau dalam surat Al-Fil Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ka'bah, ya, melindunginya dari serangan pasukan gajah. Sementara surat Al-Quraisy ini adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan suku Quraisy. Suku di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal, dan juga suku yang berkuasa yang diamanahkan untuk mengurus Ka'bah dan kota Mekah sekitarnya. Allah memulai surat Al-Quraisy ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy. Karena ilaf, kebiasaan Quraisy. Jarang ayat dimulai dengan huruf jar, li'ilaf. Karena, biasanya kalau karena itu ada kalimat sebelumnya. Inilah yang menjadikan para ulama mengatakan bahwa surat Al-Fil itu nyambung dengan surat Al-Quraisy, ya, surat Quraisy, jadi satu paket. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, perhatikan Allah menyebut suku di dalam Al-Quran dengan tegas, suku Quraisy. Suku apa lagi yang disebutkan dalam ayat Al-Quran? Maka penyebutan Quraisy ini adalah sebagai takriman wa tasyrifan, pemuliaan terhadap suku tersebut. Ya, ada nama orang bukan nabi disebutkan dalam Al-Quran. Itu juga menunjukkan kemuliaan karena kebaikannya. Kalau disebutkan karena keburukannya adalah sebagai bentuk penghinaan. Ya, li'ilafi Quraisy. Ada apa dengan Quraisy? Allah kabarkan ilafihim rihlatasyita'i wassayf, yaitu kebiasaan mereka melakukan rihlah, perjalanan asyita, baik di musim dingin, wassayf maupun di musim panas. Asyita mereka pergi ke Yaman, ya, as-sayf musim panas mereka pergi ke Syam. Untuk apa? Litijarah, untuk berjual beli. Kenapa digambarkan ilafihim rihlatasyita'i wassayf? Apa keunikannya? Ternyata saat itu berpergian di musim dingin dan di musim panas itu menjadi berpergian yang tidak aman dan tidak menguntungkan. Orang banyak yang takut melakukan bepergian di musim dingin dan di musim panas, tetapi tidak dengan Quraisy. Bahkan dia menjadi sebuah kebiasaan. Dia tetap pergi meskipun orang-orang suku yang lain tidak pergi. Mengapa itu? Karena anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala memuliakan suku Quraisy menjadi suku yang disegani, suku yang ditakuti, dihormati oleh suku-suku yang ada. Kenapa mereka menghormatinya? Lantaran Quraisy lah yang menjaga Ka'bah, yang mengurus Ka'bah, yang menjaga Mekah. Dan mereka orang-orang Jazirah Arab dan juga yang lainnya tahu tentang sejarah Al-Fil, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala dahulu menghinakan pasukan gajah itu, dibinasakan. Maka otomatis sukunya Quraisy pun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat itu orang-orang Quraisy tidak melakukan perlawanan terhadap Raja Abraha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membelanya, menghancurkan pasukan Abraha tersebut.
Maka gara-gara itulah kemudian orang Quraisy ini dengan leluasa dia melakukan bepergian kemanapun. Tidak ada yang berani mengganggu dia. Jadi kalau di jalanan ada yang mau merampok, ditanya dari mana Anda, cukup bilang saja dari Quraisy. Pasti dilepaskan. Karena takutnya mereka kepada suku Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan suku Quraisy ini, maka Allah memerintahkan kepada mereka, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya mereka mensyukurinya anugerah tersebut dengan apa? Dengan menyembah rabb hadzal bait, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Baitullah, yang memiliki Ka'bah ini. Falyabudu rabb hadzal bait, yakni syukran lillah, sebagai rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nabinya muncul dari suku mereka. Bukan menjadi kemudian suku Quraisy sendiri yang menjadi penentang, menjadi musuh bagi Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa Allah Subhanahu wa taala itu? Rabb hadzal bait. Allah jelaskan pada ayat berikutnya, alladzi at'amahum min ju', yaitu Allah lah yang telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Dua nikmat yang Allah anugerahkan kepada Quraisy, yaitu nikmat ekonomi dan yang kedua adalah nikmat rasa aman. Dua nikmat yang amat sangat mendesak menjadi hajat kebutuhan manusia. Manusia yang mendapatkan ekonominya baik, urusan perutnya terpenuhi, hajatnya itu terpenuhi, serta rasa amannya dia miliki, dia adalah orang yang bahagia. Dan itu diberikan kepada suku Quraisy. Mengapa mereka ekonominya baik? Sebab mereka leluasa melakukan perjalanan untuk berdagang kemana-mana. Sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Dengan keuntungan itu dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, makan mereka, sehingga mereka tidak kelaparan. Dan ketika mereka sudah mendapatkan makanan, ya, mereka aman dari gangguan pihak luar maupun aman dari kebutuhan internal mereka, ancaman-ancaman kelaparan. Maka dua hal ini, aman dan terbunuhnya makanan, disebabkan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Quraisy. Mereka bisa bepergian baik di musim dingin maupun di musim panas. Begitu pula dengan kita. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya berupa ekonomi yang cukup, rasa aman, itu adalah sumber kebahagiaan bagi seseorang, dan dia wajib mensyukuri nikmat tersebut dengan meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.